Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Para jemaah sekalian mati Allah, maaf agak terlambat tadi. Sebenarnya berangkatnya tidak telat Pak ya. Sampai di Bundaran jas hujan lupa balik akhirnya. Agak jauh lumayan. Saya khawatir hujan kan, sini kan rawan hujan. Dan berangkatnya juga sambil bimbang tadi. Ini pengajian apa enggak? Enggak ada pengumuman kan? Dia tuh. Enggak apa pokok berangkatnya budal, anak kata ngopi dek Pak Agus ini. Iya itu makanya. Ada pengajian yang ngopi nanti gitu. Ternyata ada. Dan para jamaah sekalian dalam hati Allah, sebagaimana yang sudah kita sepakati ya dari awal, di insya Allah materi kita ke depan sampai kayaknya cukup panjang ini Pak ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengkaji, mengenal beberapa hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena peristiwa akhir zaman ya. Nah, di kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan tentang alamatus sugro ya istilahnya, karena kiamat kan ada dua, tanda kiamat itu ada dua Pak ya. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Bukan tanda kiamat kecil, bukan ya, keliru. Tanda kecil kiamat Pak ya. Bukan tanda kiamat kecil, tanda kiamat kecil mau mati Pak ya. Kiamat kecil kan mati, maut gitu ya. Jadi kejadian akhir zaman tentu kita sangat identik dengan hari akhir, hari kiamat itu sebenarnya ada tanda-tanda. Kalau yang kecil insya Allah saat ini ya sudah terjadi semua Pak ya. Segala macam, berbagai macam peristiwa kejadian-kejadian yang dinubuatkan oleh Rasulullah yang merupakan sebuah tanda kecil kiamat. Nanti antum bisa lihat-lihat lah, baca dibaca di mana lah ya, di situs dan sebagainya, hal-hal yang berhubungan dengan tanda-tanda kecil banyak sekali, dan insya Allah semuanya sudah terjadi. Nah, sedangkan tanda besar, alamatul kubro, di tanda-tanda besar kiamat itu yang terkenal kan ada 10 ya. Ya nanti kita akan bahas ini, tapi sebelum itu di antara tanda kecil dan tanda besar ini ada pemisah. Yang kalau tanda kecil ini sudah muncul semua, maka nanti pasti akan muncul datang tanda besarnya. Nah, sedangkan pemisah antara tanda kecil dan tanda besar itu ulama sepakat ini adalah munculnya Imam Mahdi Pak. Munculnya Imam Mahdi. Nah, maka kita coba nanti kita akan sedikit mengulas tentang Al-Mahdi ini. Mungkin agak lama ya. Cuman saya tidak sempat menyusun peta konsepnya. Saya coba untuk sampaikan seingatnya saja. Jadi begini, Imam Mahdi ini sebagian ulama menyebutkan dia itu adalah juga bagian dari tanda kecil. Yang pasti bukan tanda besar lah ya, munculnya Al-Mahdi itu Pak ya. Yang nanti akan menjadi khalifah di akhir zaman, yang akan memimpin umat Islam mendapatkan masa kejayaannya di periode umat Islam yang kelima. Mari kita kaji ya. Ada 5 periode kan? Kita itu akan mengalami 5 periode zaman kita itu. Yang pertama kan zaman kenabian. Kemudian yang kedua khilafah ala minhajin nubuwah. Yang ketiga mulkan adon, ya, raja-raja yang menggigit Pak ya. Kemudian yang keempat mulkan jabariyah, ya, raja-raja penguasa yang diktator.
Nah, semua sepakat bahwa kita saat ini sedang berada di fase keempat ini, Pak. Di fase keempat, dan itu pun sudah babak akhir, istilahnya. Sebentar lagi akan berpindah fase ke fase yang kelima. Yang kembali fase kelima itu dinubuatkan oleh Rasulullah itu masuk di masa khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi tidak mau suka atau tidak suka, ya, Islam tetap akan tegak dengan sistem kekhilafahan, Pak. Ya. Nah, sekarang kan kita bicara khilafah kan dianggap sebagai orang yang radikal atau menentang penguasa lah. Wajar lah, Pak, ya. Karena memang tidak penguasa, orang-orang yang berkuasa sekarang ini posisinya mulkan Jabariyah. Nah, tentu mereka tidak mau posisinya tergeser. Makanya kemudian stigma nama khilafah itu diberi stigma buruk, Pak, ya. Seakan-akan itu ajaran yang ekstrim, eksklusif dan sebagainya. Maka kita jangan ikut-ikut fobia terhadap istilah khilafah itu, Pak, ya. Karena itu khilafah memang istilah yang memang syar'i disebutkan oleh Rasulullah. Dan bahkan nanti Islam nanti akan tegak. Nah, nanti pemimpinnya itu adalah Al-Mahdi ini, gitu ya. Itu bagian dari kayak sekarang dulu mengadakan ada ISIS atau apa, bukan, Pak, ya. Tapi Al-Mahdi nanti khilafahnya. Nah, kita ada banyak pembahasan tentang Al-Mahdi ini, ya. Kalau saya sarankan, kalau antum ingin membaca buku yang lumayan, yang cukup komplit, Pak, tentang masalah akhir zaman ini, ada buku namanya Ensiklopedia Akhir Zaman. Agak tebal, sekitar 1030-an, 1100-an halaman terjemahannya. Ensiklopedia Akhir Zaman. Itu paling lengkap dan paling modern, Pak. Dan sangat kompatibel lah dengan kondisi kita sekarang. Karena yang nulis juga ulama sekarang dari Gaza. Ya, ulama dari Gaza, Palestina. Kalau mau baca-baca di situ, yang lumayan, itu bukan lumayan, memang komplit itu, terlengkap tentang pembahasan akhir zaman. Tanda-tanda kecil semuanya disebutkan di situ, ada sekitaran 49-an nih. Tanda-tanda kecil itu disebutkan satu persatu, banyak sekali, ya. Nanti juga dibahas tentang Al-Mahdi ini juga mendapatkan porsi yang cukup banyak. Karena istilahnya Al-Mahdi ini batu loncatan, ya. Batu loncatan dari tanda kecil mau ke tanda besar. Nah, pembahasan seputar Al-Mahdi ini nanti akan perlu kita petakan, ya. Jadi ada pembahasan yang berhubungan tentang ciri-ciri fisiknya Al-Mahdi. Kayak apa orangnya, namanya, itu kan. Kemudian ada pembahasan tentang Al-Mahdi ini pra Al-Mahdi, Pak, pra, ya, namanya geopolitik, sosial, yang kejadian-kejadian yang pra, yang munculnya Al-Mahdi, yang terjadi sebelum hadirnya Al-Mahdi, gitu, Pak. Kita perlu tahu ini, Pak. Ya, contohnya kayak sekarang ini, Pak, ya. Terjadi banyak peperangan, terutama daerah Syam sana, Pak. Itu menjadi penentu itu. Kemudian terjadi banyaknya musibah, gempa, dan kekacauan politik. Itu salah satunya. Itu kejadian-kejadian yang harus terjadi dahulu sebelum hadirnya Al-Mahdi ini. Nanti kemudian ada pembahasan juga tentang kejadian yang hadir bersamaan dengan munculnya Al-Mahdi. Terjadi apa saja. Banyak sekali peperangan, kan Al-Mahdi sendiri nanti kan satakzuna jaziratul Arab fataftuhallah. Summa takzuna Rum. Ya, summa takzuna Farsi. Kemudian terjadi perang dengan Persia. Setelah itu kalian akan berkoalisi dengan orang-orang Romawi. Jadi Islam akan berkoalisi dengan orang-orang Kristen, Pak, nanti, Pak, dengan Eropa dalam memerangi Persia ini. Nanti kita bahas siapa Persia ini. Romawi itu siapa yang koalisi dengan Islam. Setelah koalisi itu terjadi apa?
peperangan antara Islam dengan Romawi. Habis koalisi malah perang. Yang disebut dengan nanti istilahnya Malhamatul Kubro. Malhamah Kubro, peperangan yang sangat besar. Nanti kayak apa perang besar itu modelnya. Terus kejadian kira-kira zaman sekarang sudah terjadi tidak, itu perlu kita tahu. Agar kita bisa membaca situasi, Pak. Jadi tidak larut dengan kondisi kita yang seakan-akan sekarang adem ayem. Jadi salah satu fungsi kita membahas ini setidaknya agar kita punya persiapan gitu loh, Pak. Tidak terlena dengan situasi yang seakan-akan tenang-tenang saja sehingga kita hanya sibuk mengumpulkan dunia, Pak. Seakan-akan tidak ada kesibukan lain selain untuk urusan dunia. Termasuk kita mempersiapkan generasi kita, anak-anak, ya, mempersiapkan keluarga. Itu kejadian-kejadian nanti yang apa saja yang bersama dengan Al-Mahdi. Kemudian ada kejadian yang pasca setelah Al-Mahdi itu muncul. Ada kejadian apa dan sebagainya. Sampai kemudian terjadi selesai penaklukan seluruh dunia. Bukan seluruh Arab, ya seluruh dunia nanti, Pak, ya. Baru setelah itu nanti akan masuk ke tanda yang tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar. Diawali dengan sebenarnya tanda besar kiamat ini pada saat Al-Mahdi ini muncul, sudah muncul, Pak. Jadi Al-Mahdi ini nanti akan bersamaan dengan munculnya tanda besar kiamat. Sebagian ulama menyebutkan ad-dukhon. Yoma yabasu batasatal kubro inna muntakimun. Jadi pada hari nanti terjadi hantaman yang sangat besar. Hantaman batu benda dari langit, wa iyyarakis faminas sama isakito yaqulu sahabum markum. Kalau ketika kamu melihat pecahan-pecahan batu dari langit, wallahu alam, ya nanti akan menyebabkan terjadinya asap yang sangat besar dan dampaknya apa saja. Di antaranya kan yang paling berbahaya nanti kan, yang paling heboh nanti kan adalah matinya seluruh shutdown, ya istilahnya semua teknologi, Pak. Karena nanti di zaman Al-Mahdi itu kita akan, kata Rasulullah, sa'utum ilama bada'tum. Kalian nanti akan berperang seperti kalian dahulu berperang. 3 kali bahkan Rasul menyebutkan itu. Sa'utum ilama bada'tum. Kalian akan berperang seperti saat awal kalian berperang, menggunakan tombak, pedang, kuda. Ya tidak ada teknologi. HP-HP sudah mati. Nah, itu pembahasan panjang, Pak. Makanya sedikit demi sedikitnya. Jangan terburu-buru. Saya kira ini sesuatu yang ilmu lah, bahasanya informasi atau yang perlu kita setidaknya mengenal. Teman-teman, kalau kita tidak tahu, ya. Kenapa? Kadang-kadang membuat kita terlena, Pak, kalau tidak tahu. Seakan-akan hidup kita baik-baik saja, gitu kan, ya. Padahal bisa jadi kita sudah sangat dekat. Kalau kita melihat nanti fenomena-fenomena sosial, fenomena alam, sebagainya. Itu kaitan yang coba pemetaan tentang Al-Mahdi. Yang perlu kita kaji. Ini insya Allah cukup panjang nanti. Karena saya akan coba kaitkan dengan realita kejadian yang saat ini terjadi, sehingga bisa membaca, Pak, situasi itu, Pak. Jadi tidak sering kaget-kagetan, tidak sering getun-getun. Nah, kita tidak tahu kan sering getun. Nah, kalau kita bicara tentang sosok Al-Mahdi ya secara personal, ya. Jadi Al-Mahdi ini kata Rasulullah, Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi ini dari keturunanku. Dan dia namanya seperti namaku, ismuhu ismi, ismu abihi abi. Jadi namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi namanya sama. Al-Mahdi ini. Namanya ya Ahmad, ya Muhammad juga namanya. Nah, kenapa kan Mahdi, coba Mahdi dieja huruf konsonannya apaan? Mahdi, coba. M H Dal, ya kan?
Mahdi kan ya. Kalau bahasa Arab itu dilihat konsonannya, Pak. Bukan vokalnya. M H D kan, MHD, bukan Mahfud ya. Jadi Muhammad kan sama, Muhammad coba mem ha dal sama, bisa Ahmad, Muhammad, Hamid, ya, apalagi Mahmud itu sejenis Pak. Jadi hurufnya sama, konsonannya. Tapi memang Al-Mahdi namanya Muhammad dan bapaknya juga namanya Abdullah, sama. Secara fisik sama, hampir sama seperti ciri-ciri Rasulullah. Jadi hidungnya mancung, dadanya lebar, ya. Kemudian tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ciri-ciri yang gitulah ya. Seperti ciri-ciri Rasul persis, Pak. Nah, makanya nanti yang mengenal Al-Mahdi ini hanya ulama-ulama yang mereka itu paham betul. Yang banyak mengenal tentang ciri-ciri Rasulullah. Kalau antum kepingin tahu tentang ciri-ciri Rasul secara fisik itu, bisa dibaca di kitab Sama'il Muhammadiyah. Di kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Itu juga kitab yang paling lengkap tentang menyebutkan tentang ciri-ciri Rasul. Bahkan makanan kesukaannya, apa kebiasaan-kebiasaannya, ciri-ciri rambutnya, ubannya, itu sampai dihitung Pak di situ, Pak. Nah, Al-Mahdi itu sama secara fisiknya dengan Rasulullah. Banyak sekali buku-buku yang menyebutkan sehingga kadang-kadang ada yang lebay itu ya, berlebihan Bu ya. Kenapa? Ada orang sampai ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Dulu kan ramai itu kan ya, Qasim bin Muhammad itu kan, Muhammad bin Qasim ya. Ya kan ini Al-Mahdi. Tidak ada Pak ya. Jadi rumusnya Al-Mahdi itu begini. Al-Mahdi itu bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dia adalah Al-Mahdi. Ingatlah ya. Jangankan orang lain, dia sendiri lah, bahkan orang tuanya pun tidak tahu kalau orang ini adalah Al-Mahdi. Sebab kalau tahu tidak disembunyikan oleh Allah, dibantai Pak. Karena kan ini nanti yang akan membawa kebangkitan Islam itu. Lah kalau dia tahu, ada orang yang tahu sejak awal sejak cilik, ya, jadi bunuh dulu loh Pak, ya kan. Nanti Al-Mahdi itu kapan zuhurnya? Maksud tampilnya Al-Mahdi itu usianya usia berapa? Usianya sama seperti usia Rasul diangkat menjadi Nabi. Ya 40. Jadi Al-Mahdi itu nanti bukan lahir langsung di jalan, bukan. Sampai usia 40 baru dia akan dibaiat oleh 313 orang sipil ya, tapi dia ahli ilmu, ulama yang mengenal ciri-cirinya bahwa dia Al-Mahdi. Nah, cuman sebelum itu masa selama 40 tahun ini 0 sampai usianya Al-Mahdi 0 sampai 40 tahun ini, artinya kan begini Pak, Al-Mahdi kan sudah muncul. Maksudnya sudah muncul kan ya? Sudah lahir maksudnya Pak. Tapi belum apa namanya diresmikan maksudnya. Belum diresmikan, dibaiat menjadi pemimpin belum. Nah, bisa jadi kalau nanti Al-Mahdi itu kan begini. Rasul menyatakan ubasyirukum bil mahdi minni. Ya, saya kasih kabar gembira kepada kalian tentang akan hadirnya seorang Al-Mahdi dari keturunanku. Nah, kata Rasulullah, uba'asullah ala ikhtilafim minan nas wa zalzilu. Dia nanti akan diutus di tengah-tengah manusia. Ya, pada saat itu terjadi perselisihannya sangat besar di antara manusia, Pak. Jadi waktu Al-Mahdi ini sudah lahir ya, Pak ya. Sudah lahir ya, tapi belum diangkat jadi Al-Mahdi, jadi pemimpin. Itu kondisi manusia sedang terjadi perselisihan, peperangan, ya, saling bunuh-membunuh, kekacauan lah itu, Pak. Keadaannya. Yang pertama, keadaan ini yang harus ada kita ketahui, Pak. Kemudian yang kedua, wazalzilu, terjadi banyak gempa-gempa, musibah, bencana alam. Ya, mau gempa, mau banjir itu kan juga karena gempa, Pak, ya. Mau apalah terserah, banyak bencana alam istilahnya. Penenggelaman dan sebagainya. Nah, dia nanti akan apa? Kata Rasulullah,
yamla'ul ardu kisran wa adlan kama muliat jawran wa dhulman. Dia nanti akan, setelah kalau dia nanti sudah diangkat menjadi pemimpin, diutusnya, dia akan memenuhi seluruh bumi ini kiston wa adlan. Di seluruh dunia nanti akan dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan dan keadilan. Jadi akan benar-benar seluruh dunia loh ya, akan merasakan kenyamanan, kesejahteraan, kejayaan. Bukan Arab, tapi seluruh dunia. Kiston wa adlan. Yamla'ul ardu. Dia memenuhi seluruh bumi. Kama muliat jawran wa dhulman. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan jawrat, kama muliat jawran wa dhulman. Dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kediktatoran dan kedoliman. Gimana antum memahaminya di sini, Pak? Al-Mahdi nanti kalau sudah muncul, Pak, dia akan memenuhi seluruh bumi ini dengan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran. Sebagaimana sebelumnya, seluruh bumi sebelum Al-Mahdi muncul dipenuhi dengan kesewenang-wenangan, kediktatoran, dan kedoliman. Anda bisa pahami gimana ya di sini? Artinya begini, Pak. Kapan dunia akan terasa makmur, sentosa, aman, damai, keadilan? Kapan? Kalau Al-Mahdi sudah muncul. Tapi sebelum muncul, berarti dunia dipenuhi dengan kedoliman, Pak. Nah, sekarang Al-Mahdi muncul belum? Belum. Berarti masanya masa harus apa? Kemakmuran atau kedoliman? Kedoliman, Pak ya. Jadi aja ketun, Pak. Kalau dan itu wajib terjadi dulu. Artinya seluruh dunia penuh dengan tadi kan diutus di tengah-tengah perselisihan antara manusia, perperangan, kekacauan, saling menjelekkan, saling membunuh. Dan bahkan bumi dipenuhi dengan jawran wa dhulman, kesewenang-wenangan, kediktatoran dan kedoliman. Seluruh bumi, bukan hanya Indonesia. Terutama dari tindakan pemimpin. Yang bisa berbuat dolim, diktator siapa, Pak? Masa kita ya? Yang bisa berbuat diktator siapa? Yang bisa berbuat diktator kan cuma pemimpin ya, Pak ya. Jadi jadi isinya itu memang pemimpin-pemimpin yang nanti isinya itu dia diktator, dolim, ya sewenang-wenang. Itu isinya dunia. Sebelum munculnya Al-Mahdi. Maka jangan berharap selama belum muncul Al-Mahdi, Pak. Maksudnya muncul Al-Mahdi. Sudah dibaiat, sudah orang pada tahu. Isinya dunia kayak begitu. Kita mau cari ketenangan sekarang. Kedamaian, keadilan. Tidak iso, Pak. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Gitu ya. Tetap kita harus berusaha. Itu salah satu kejadian-kejadian pra munculnya Al-Mahdi, Pak. Jadi pertama itu banyak terjadi peperangan. Coba sekarang berhenti tidak perang gitu. Mari di Ukraina, di Gaza, kan di Gaza ada India. Ya, itu terus itu, Pak. Dan tidak akan pernah berhenti itu. Tidak tahu kalau Indonesia suruh ngono perang, Pak ya. Amat terkendalan. Bukan terkendali ya. Tapi intinya kan percekcokan banyak, Pak. Perselisihan, Pak. Kan ikhtilaf minan nas. Jadi kita jangan heran kalau terjadi kayak gituan. Bahkan kalau saya mengatakan ini wajib terjadi nih, Pak. Ya. Sehingga tidaknya apa? Kita persiapan. Terus gimana sikap kita? Sikap kita minimal kita harus benar-benar berusaha kalau mau apa? Minimal ya menyelamatkan diri kita, Pak. Namanya orang kondisi sedang apa namanya kacau balau. Kalau antum misal terjadi kebakaran ginilah. Di masjid musola ini Batono terjadi kebakaran. Kira-kira kita mau mikiri tonggone, koncone atau mikiri diri sendiri, Pak? Mikiri diri sendiri loh, Pak ya. Paling langsung belayu sandal JP. Enggak mikiri sandalnya, Pak. Batris sandalnya Batris sih sandalnya enggak mungkin begitu ya. Sadar sendiri ambil kan gitu ya. Sepeda motornya enggak mungkin. Ini bagus sepeda motor cepetan selamat. Enggak mungkin begitu, Pak. Paling kita langsung mengambil sepeda motor kita sendiri sudah, yang penting aman. Baru setelah kondisi kita aman, kadang baru ingat, yure satan koncoku rek,
dibunuh, kejebak, baru setelah kita isi taman, kita baru memikirkan orang lain. Itu standarnya Pak, kita Pak. Nah, ini makanya kejadian kan begini rumusnya ya. Coba dilihat dalam surat An-Nur yang terkenal tuh Pak ya. Satu ayat ini saya coba sampaikan ya. Yang terkenal apa? Surat An-Nur ya, ayat 50 berapa? 55 tentang khilafah tuh Pak ya. Iya. Ayat berapa itu ya? 50 berapa? Saya kok jadi lupa ayatnya itu. 55 ya. Ya 55. Wa'adallahu alladziina amanu. Jadi begini ya. Nanti Al-Mahdi itu kan yang nanti akan memimpin Islam di bawah naungan wadah kekhilafahan. Ini satu Pak ya. Jadi Islam nanti tetap akan berjaya tapi bukan dengan sistem republik atau dengan sistem demokrasi atau dengan sistem sosialisme atau dengan sistem apa yang lain, bukan, tapi dengan sistem khilafah. Ini tidak bisa tidak, atau tidak bisa nolak ini Pak. Karena hadis Nabi mengatakan begitu. Jadi baru akan berjaya Islam itu kalau sistemnya nanti adalah kekhilafahan Pak. Bukan berarti ini pro khilafah, bukan. Karena kita menyampaikan secara keilmuan di sini ya. Nah, artinya selama kita tidak kembali ke masa itu, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan kejayaan. Ya. Nah, jadi Al-Mahdi nanti akan memimpin menjadi khalifah bagi umat Islam. Nah, yang nanti kata Allah, kalau lihat dalam surat An-Nur di sini ya. Di surat An-Nur coba dilihatnya. Ayat ke-55, Pak. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Janji Allah kepada orang beriman dan kepada yang beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardi. Pasti Allah akan memberikan la yastakhlifannakum khilafah. Allah akan menggantikan, ya, menjadikan kalian tuh berkuasa. Astaghlifannakum fil ardi, di muka bumi. Itu janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kamastahlafal ladzina min qablihim, seperti sebagaimana sebelumnya mereka mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Sekarang ini Islam berkuasa apa belum? Belum. Tapi nanti Islam akan berkuasa kata Allah. Sebagaimana dahulu Islam pernah berkuasa. Akan diberi kekhilafahan. Nah, dan itu nanti di zamannya Al-Mahdi, Pak. Ya. Ingat ya, nanti di zamannya Al-Mahdi. Yang nanti ketika kondisi sudah muncul kekhilafahan Al-Mahdi itu, Allah jadi menyebutkan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadam lahum. Pertama keadaannya Pak ya. Ketika sudah muncul khilafah itu, ya, satu keadaannya wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadam lahum. Allah akan memberikan tamkin. Wala yumakkinanna lahum, memberikan tamkin. Tamkin itu kekuasaan, kekokohan, Pak. Jadi teguh, Pak. Istilahnya ajeb, apa namanya? Sikoh, tidak goyah sama sekali, Pak. Kayak tembok yang berdiri dengan kokohan. Jadi diberi tamkin, kekuasaan istilahnya. Dalam urusan apa? Dinahumul ladzi irtadaw, dalam urusan agamanya. Jadi orang-orang nanti dalam beragama itu benar-benar lurus, senter, sikoh, Pak. Jadi benar-benar teguh. Tidak ada goyahnya sedikit pun. Kapan itu? Nanti kalau sudah ada kekhilafahan. Satu keadaannya. Yang kedua keadaannya wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti, yubaddil itu mengganti kan, mim ba'di khaufihim amna. Yang sebelumnya mereka dipenuhi dengan rasa takut, diganti dengan diberi suatu keadaan situasi yang penuh dengan rasa aman, tenang, ya, santai dan sebagainya.
Kapan itu terjadi di bidang tenang aman itu? Nanti ketika kekhilafahan itu sudah tegak, ya. Dua keadaannya. Tiga, ya'budunani la yusyriku nabi syai'an. Dan nanti mereka di zaman itu, di masa itu maksudnya ya, ya'budunani, mereka akan beribadah kepadaku, la yusyriku nabi syai'an, tidak melakukan perbuatan syirik sedikit. Ada tiga keadaan, coba. Jadi agama kita akan kokoh, teguh, tidak akan pernah ada goyahnya sedikit pun. Orang-orangnya misalnya teguh semua, Pak, tidak wadian. Ya, yang kedua, situasi kondisi aman dan nyaman bahasanya lah. Ya. Yang ketiga, manusia tidak ada yang berbuat syirik sedikit pun. Semuanya bertauhid ibadah kepada Allah. Tiga keadaan itu. Kapan nanti ini terjadi? Sekali lagi saya tekan, kapan ini terjadi? Kalau ada sudah muncul kekhilafahan Al-Mahdi tadi. Artinya begini, Pak. Selama kekhilafahan itu belum muncul, tiga keadaan ini tidak mungkin terjadi. Tidak, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ini cara memahaminya. Ini akan terjadi tiga nih, Pak. Kapan? Nanti kalau sudah kekhilafahan itu sudah muncul, sudah berkuasa Al-Mahdi itu. Selama kekhilafahan itu belum muncul, yang terjadi justru adalah sebaliknya dari tiga keadaan ini. Coba kita lihat sekarang. Yang pertama keadaannya apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Jadi agama nanti waktu itu akan teguh, sikoh, acek gitu ya, tidak akan goyah. Artinya sebelum keadaan ini, situasi sebelum khilafah ini muncul, sebelum Al-Mahdi itu hadir, Pak, agama kita sekarang ini goyah, Pak. Coba antum sekarang beragama, iso acek kuat atau udah enak rek, aduh ini wedi, ini bahaya nanti, penuh dengan seperti tidak. Kalau antum tidak merasa, berarti antum tidak terlalu peduli maksudnya. Sekarang ini, Pak, kalau ingin memegang agama dengan kuat, antum pasti akan benturan segala macam itu banyak, Pak. Dosa masalah yang terlalu dosa masalah yang terlalu pelik lah. Masalah yang sepele-sepele aja lah. Misalnya antum jadi wali kota lah, atau jadi bupati lah, Pak ya. Kira-kira menghindari hal-hal yang sifatnya merusak agama kita mudah atau ringan, Pak? Mudah atau sulit, Pak? Sulit. Misalnya antum jangan jadi bupati, jadi Pak Camat aja lah. Atau Pak Lurah aja lah di bawahnya. Itu menghindari namanya sogokan. Kalau ada orang ngasih tip, itu kan haram semua, Pak. Bisa tidak menghindari itu? Berat, Pak. Itu kan merusak agama, Pak. Ya, itu contoh kecil ya. Belum lagi menghindari fitnah-fitnah yang lain. Perizinan. Misalnya ada orang izin katanya tayuban, Pak. Tayuban isinya apa, Pak? Ini maksiat semua. Kita kan sebagai Pak Lurah gimana? Tidak diizini, kadung bayar. Kan kadung bayar, Pak. Tidak diizini, Pak. Kalau diizini, tuh sore ya. Jadi agama kita ruwet sekarang, Pak. Itu salah satu contoh. Belum lagi kalau kita misalnya menjadi bawahan. Ya. Jadi Pak Lurah kan bawahannya Pak Camat, Pak. Mau setoran enggak kira-kira Pak Lurah Pak Camat? Saya tidak pernah jadi Pak Lurah. Tapi kan minimal sistem itu bisa kita hindari, Pak, ya kan? Yang sistem itu merusak agama kita. Jadi sekarang itu mau agama siko acuk angel, Pak. Dari sisi keluarga coba lah. Ya, kehidupan berumah tangga misalnya. Suami istri. Kalau ingin istri, kalau ingin jadi beragamanya bagus ini berat sekarang ini, Pak, ya. Seorang wanita itu. Padahal kan sebenarnya syaratnya ringan masuk surga itu kan, tinggal poso Ramadan, sholat 5 waktu, menjaga kehormatan. Yang ketika yang taat pada suami ini angel sekarang, Pak. Apalagi dengan berbagai macam wacana, teori-teori yang sampai muncul gerakan emansipasi wanita dan sebagainya. Mau jadi pemimpin semua wanitanya. Padahal fitrahnya wanita tuh dipimpin, bukan
memimpin fitrahnya. Tapi sekarang sudah terjadi masa kita yang punya anak perempuan tidak bisa menghindari yang namanya pergaulan antara sesama selain jenis ikhtilat ya. Ikhtilat itu campur di sekolah coba. SD, SMP, SMA itu kan ikhtilat semua, Pak. Terus bapak kerja di kantoran sama teman-teman sedinas sekantoran. Makanya akhirnya terjadi banyak perselingkuhan gara-gara kan ikhtilat, Pak, setiap hari. Nah, kerjanya Ustaz, ya apa? Mau susah, mau menghindari kan susah menghindari, Pak. Jadi agama ini sekarang susah, Pak. Mau beragama sikoh, kuat, lurus, tidak tergoda oleh maksiat sekarang ini berat. Jangan dikira ringan, Pak ya. Jangankan jadi orang, makanya kan gini Pak, di akhir zaman itu kata Rasulullah, ada hadis, coba nanti antum cari di Google atau apalah ya, saya agak lupa teks hadisnya karena panjang. Nanti ketika terjadi masa-masa fitnah, banyak fitnah terjadi, kata Rasulullah itu, orang yang duduk waktu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri waktu itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Ya kan? Orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari di masa itu, Pak. Artinya apa? Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Berdiri saya lebih baik daripada yang berjalan. Maksudnya apa di sini maksudnya nih? Di akhir zaman itu jangan menjadi orang terkenal, Pak. Kalau antum jadi orang terkenal, punya posisi tertentu, risikonya itu lebih besar masalahnya untuk merusak agama itu, Pak. Jadi Pak Lurah sama jadi Pak RT, risikonya lebih besar jadi Pak Lurah, Pak. Memang bayarannya lebih besar Pak Lurah. Pak RT oleh 6 bulan pisan, Pak. Ya, 600.000. Tunjangan itu gaji, Pak. Jadi Pak Bupati sama jadi Pak Camat lebih besar gajinya Pak Bupati, Pak. Karena kan tanda tangan proyeknya lebih banyak kan. Cakupan areanya lebih besar. Kalau membuat ngaspal jalan aja sudah ngambil 5 cm dari kanan sama kiri sudah lumayan, Pak ya. Nah, saya bukan mau tahu masalahnya teman saya jadi proyek kontraktornya itu, Pak. Teman saya sekolah, Pak. Dosa ngurangi kualitas Ron gitu. Ngurangi pinggiran tok ai 5 cm itu sudah akan terhitung nilainya, Pak. Kenapa proyek jalan berapa kilometer gitu? Intervisan. Saya tahu sendiri dari orangnya masalahnya. Teman saya sendiri ya. Nah, itu jadi Pak Bupati itu resikonya lebih besar. Resiko dalam urusan agama, maksudnya Pak. Yang ngerusak agama. Potensi-potensi yang ngerusak agama. Daripada Pak Camat. Lah kalau kayak antum kan bukan siapa-siapa kan ya, bukan Pak Lurah, bukan Pak RT, paling cuman rakyat jelata. Jadi resikonya nol, Pak. Antum terjaga dari sogoan, terjaga dari suap menyuap, ya kan? Bahkan bisa terjaga dari fitnah uang-uang haram yang lainnya. Kenapa? Orang kecil itu lebih aman. Makanya kata Rasul, orang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kapan itu? Di akhir zaman, Pak. Di kondisi ketika banyak sekali fitnah. Yang dimana agama itu waktu itu goyah. Sekarang agama kita ini goyah, Pak. Kita mau cari yang center, terus benar-benar terhindar dari maksiat, itu angel sekarang, Pak. Antum keluar saja, bentar lagi mulai. Itu kalau cewek, oke, Pak. Ya. Bukan cewek pakai jilbab, kalau pakai jilbab biasa lah, Pak ya. Kadang pakai setengah paha, Pak. Iya kan? Ya, barang bagus katanya dari angel gitu. Nggak ditelok iman gitu kan ya. Ditelok rusak iman. Jadi kadang-kadang kan begitu, Pak. Belum lagi interaksi dengan makanan-makanan. Sekarang ini makanan tidak jelas, Pak ya. Belum lagi bisnis dalam sistem muamalah jual beli kita. Kan banyak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya perbuatan maksiat, dosa. Yang sekarang tidak terasa. Antum jadi pernah tidak orang beli-beli kayak gini contohnya. Pak Agus mau beli sepeda motor NMAX, Pak. Datang ke dealer Yamaha. Dia bilang, "Bos, saya mau beli sepeda motor NMAX yang warna putih." "Oh, maaf, Pak. Ini yang ready sekarang cuman warna hitam sama merah."
Oh, saya maunya yang putih. Kalau mau putih sampean inden, Pak. Bulan depan. Ya kan gitu kan? Inden. Bahasa inden. Ya sudah saya inden. Yo DP, Pak, kalau inden, Pak. Ya kan? DP berapa? 3 juta lah. 10%. Kan berarti 30 jutaan, minus 10%, 3 juta. Ya sudah. Saya DP 3 juta untuk beli NMAX putih nanti bulan depan. Kayak gini normal, Pak? Tidak normal. Transaksi ini, Pak. Normal tidak? Kalau kita sekarang transaksi ini, Pak? Normal. Iya, norok maling, Pak ya. Ini haram, Pak, ini, Pak. Iya. Karena ini transaksi utang dengan utang. Kita menghindari kayak gini kan tidak bisa, Pak. Kan transaksi itu kan begini, Pak. Jual beli itu ya. Ada yang pertama kan muajjal. Misalnya barang dulu bayar kari. Barang dulu bayar kari ini apa namanya? Barangnya terima dulu kita. Kredit. Boleh tidak? Boleh dalam Islam. Tidak dilarang. Namanya muajjal. Kredit. Barang dulu kita ambil, bayarnya belakangan. Atau sebaliknya, transaksi itu bayar dulu, uangnya selesai dulu lunas, barangnya belakangan. Ini namanya akad salam, Pak. Akad salam itu. Jadi, uangnya dulu dilunasi, barangnya kari. Kebalikannya kredit, ya. Atau yang standar, ada uang, ada barang, ya dan biadin. Dalam Islam hanya 3 itu dibolehkan transaksi, Pak. Jadi ada uang, ada barang, atau barang dulu, uangnya belakangan, kredit, atau uang dulu, barangnya belakangan. Lah kalau yang ini tadi, inden ini, ketika beli, uangnya sudah lunas tidak? Belum. Ya kan? Berarti kan uangnya kredit, Pak. Barangnya sudah ada tidak? Belum juga. Itunya kredit dengan kredit, Pak. Si dealer kredit punya utang ke Pak Agus punya utang ke dealer. Ini namanya transaksi utang dengan utang. Tidak ada dalam Islam seperti ini, Pak. Ya. Yang ada tuh kalau Pak Agus bayar dulu boleh. Ini berapa NMAX harganya 30 juta ya sudah bayar. Ya, berarti dealer punya hutang ke Pak Agus, punya hutang sepeda motor, ya kan? Atau sebaliknya, Pak Agus ambil dulu barangnya. Nanti bayarnya belakangan bulan depan lah. Itu namanya kredit. Kalau utang dengan utang tidak boleh, tapi kan tidak bisa kita hindari kayak gini, Pak. Makanya kan tidak bisa kita hindari. Artinya mau jadi agama yang itu salah satu contoh kecil loh, Pak. Yang paling sering coba antum punya mobil sering lewat tol enggak? Iya. Kalau lewat tol kan pakai kartu e-tol itu, Pak. Ngisinya di mana antum biasanya? Kalau di Maret harga 100.000, bayarnya berapa antum? 1.500 ya. Kadang 102 kalau agak mahal yang di Anda. Itu kan riba, Pak. Antum sedang berbuat riba, melakukan riba itu. Antum tidak bilang utang nang bank karena ada riba, tapi ngisi kartu tol ke Indomaret pakai itu riba itu. Jadi begini, e-money itu kan electronic money, uang elektronik, ya kan? Kalau uang yang kita bawa ini kan fiat money istilahnya, uang kertas, ya. Ketika kita ingin uang kertas kita ditaruh di electronic money, itu kan artinya kita memindah uang yang ada di uang kertas dimasukkan dalam electronic money. Kan bisa dibuat beli-beli nih, Pak. Ke Alfamart, Indomaret bisa dibuat beli-beli, beli air, beli kue, bisa kan? Jadi ini bentuknya uang. Jadi istilahnya menukar uang dengan uang, Pak. Uang itu masuk kategori harta ribawi dalam agama kita. Harta ribawi itu kan ada kurma, ada beras, termasuk emas, perak itu harta ribawi, Pak. Kalau tidak paham harta ribawi, nantilah. Intinya tidak boleh ketika kita itu gini, saya tukar uang ke Pak Agus jual duit 1.000. Nyata tak kei 95.000. Boleh tidak begitu, Pak? Tidak boleh. Atau dilebihkan, Pak Agus jual duit 1.000. Nyata 105. Tidak boleh lebih kan kalau harta ribawi itu emas dengan perak, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan gandum, ya dan biadin, kontan dan tidak boleh ada kelebihan. Nah kita menukar, Pak, uang kertas itu ya ditukar ke uang ke e-money, electronic money. Harusnya kalau 100 tetap 100.
Tapi kan ada kelebihan. Bahasa kelebihannya adalah admin 2000. Jadi 102. Duanya ini riba, Pak. Gimana solusinya? Lewat ATM. ATM kan tidak ada biaya. Karena ATM tinggal tempel ke ATM, tidak ada biaya. 100 ya 100 ya kan? Itu. Tapi kan kita terbiasa kayak begitu, Pak. Dan kita biasa melakukan riba. Padahal riba kan dosa besar hukumnya. Jadi agama sekarang ini susah muajab, Pak. Agama kita ini. Kenapa? Tadi masanya sebelum munculnya kekhilafan. Lah kalau kita tidak merasa agama kita ini sekarang terganggu, itu karena kita saja belum tak mengenal agama ini. Kalau antum bahas masalah apa fikih muamalah sebagainya itu tambah kacau balau, Pak. Kayak sekarang model orang jual jadi dropshipper. Mereka dia orang sekarang anak-anak muda atau orang-orang yang biasa jual online. Jadi dropship. Seakan-akan ini dari sisi haramnya tidak bisa. Jual beli barang itu syaratnya kan kita yang barang yang kita jual milik kita yang kita jual itu dan ada barangnya. Makanya kenapa kayak bank syariah misalnya ya, kalau misalnya antum beli mobil misalnya dari bank syariah, saya misalnya nasabah, kemudian Abah Tohar misalnya bank syariah ya, kemudian Pak Agus misalnya dealer. Saya kan begini, saya mau beli mobil ke Pak Agus, harga 200 juta. Tapi saya cuma punya uang 50, kan kurang. Sehingga saya minta bantuan Abah Tohar, Bank Syariah. Bah, saya mau beli mobil di daerahnya Pak Agus 200 juta. Saya tidak punya uang 200 juta. Minta bantuannya dong, gitu kan ya. Kan tidak boleh kalau pinjam uang, Pak. Jadi riba ada kelebihan. Maka kemudian kan begini Pak Tohar biasanya. Bank Syariah menghubungi Pak Agus sebagai dealer. Pak Agus, ini minta tolong ada nasabah saya namanya Ustadz Roni mau beli mobil ke sana, nanti tolong kalau yang dia minta kasihkan aja ya. Ya, jadi deal kan antara Bank Syariah dengan dealer. Oke lah. Nah, setelah oke ini fix ya. Jadi fix artinya siap untuk maka kemudian saya kan transaksi dengan Abah Tohar dengan Bank BSI, bukan dengan Pak Agus, Pak. Sampai kemudian deal tanda tangan, harganya sekian, kalau dibayar cicil tanpa bunga, tapi harganya naik jadi 300 juta. Boleh tidak begitu? Boleh, Pak. Boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi ini harganya 300 juta, Pak. Sampai cicil 10 bulan, 3 juta, 30 juta per bulan. Boleh. Ya. Tidak ada riba di situ. Tapi tidak boleh. Artinya kan terjadi yang akad jual belinya antara saya dengan Pak Agus atau saya dengan Abah Tohar. Saya dengan Abah Tohar akad jual belinya itu, Pak. Saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Agus. Yang ada hubungannya itu Abah Tohar dengan Pak Agus, Pak Tohar dengan saya juga, gitu ya. Kan begitu sistem Bank Syariah, Pak. Ya kan? Maka kemudian nanti setelah saya deal tanda tangan harganya 300 juta, Ustaz. Sama cicil 10 kali, oke Pak, deal. Baru setelah saya deal jual beli dengan Abah Tohar, barulah Abah Tohar beli mobilnya ke Pak Agus. Saya beli mobilnya Pak Agus, nanti tolong kasihkan ke Ustadz Roni. Normal tidak kelihatan seperti ini, Pak? Normal, di mana kelirunya, Pak? Hah? Abah Tohar menjual barang ke saya tadi, tanda tangan saya tanda tangan tadi. Sudah punya mobilnya tidak dia? Belum kan? Belum beli. Kapan dia belinya? Kalau saya sudah tanda tangan. Berarti dia menjual barang yang belum punya miliknya, bukan miliknya, Pak. Ini kan tidak boleh itu, Pak. Dia baru membeli ke Pak Agus setelah saya deal, Pak, dengan Pak Tohar. Karena Pak Tohar memastikan sudah ada yang beli, maka dia kulak. Aman tidak Pak Tohar? Ada risikonya tidak? Transaksi ketika menghilangkan risiko itulah riba. Karena riba itu nol risiko, Pak. Jadi memang saya kredit ke Pak Tohar tanpa riba, memang Bank Syariah kan, Pak ya. Tapi Pak Tohar yang menjual barang ke saya mobil tadi, ketika dia menjual, saya deal tanda tangan, dia belum punya barangnya. Baru dia akan membeli barangnya setelah saya oke. Kan gitu kan? Kenapa tidak kulak dulu? Takut tidak payu, Pak, ya kan? Resiko. Nah, transaksi tidak boleh menghilangkan resiko. Ini kan mau untung, tidak mau rugi namanya.
Iya kan? Tapi kan diramekan di akad depannya itu. maksudnya Di akad depannya, di perjanjian awalnya itu yang diramekan. akad siapa dengan siapa itu? Dari pembeli dan Saya ya, ke Batohar. ya. Akad itu akad zong, Pak. Dalam artian Batohar menjual mobil ke saya itu pada saat dia tidak punya mobil. Hanya perjanjian saja. Ya kan? Kan begitu, Pak. Baru setelah saya oke, Batohar beli mobilnya ke Pak Agus, dikasihkan ke saya. Setelah fix aman, oh ternyata Ustadz sudah beli. Maka beliau kulak ke Pak Agus, dikasihkan ke saya. Aman beliau. Sebagai bank, pihak bank aman. Di sini riba itu, Pak. Ya. Haramnya di situ. Karena syarat jual beli harus punya barang yang dijual. Kalau barangnya orang lain, oh jadi tol, Pak. Ya kan? Mana ada orang menjual barang milik orang lain? Ya. Maklar itu kan dia seizin dari yang punya, boleh. Namanya wakalah kalau begitu, Pak. Jadi wakalah bil ujroh namanya. Boleh, boleh. Harus seizin. Tapi kalau tidak seizin tidak boleh, Pak. Saya punya, bagus, aku duit sepeda motor, tolong yo. Pokok aku jual 5 juta. Sampai terserah men harganya terserah. Nah, kalau ada izin begitu bagus, dia menjadi wakil saya, Pak. Yang dia dapat pahala dari upahnya jadi wakil, namanya wakalah bil ujroh. Boleh, boleh. Tapi kalau begini, aku sepeda kata tak tolrek, bingung kata ganti sepeda, Pak Agus kurungu. Oh, karena dengar saya mau jual sepeda, Pak Agus kan maklar, langsung cari pembeli dia. Saset, oh nah sepeda motor apa di kono? Apa supaya sampai segini? Oke. Setelah jadi dia ke saya tanpa izin saya kan? Ini kan maklar ya, Bang. Jadi mencari barang setelah ada deal dari pembeli. Ini yang haram, Pak. Sistem kayak begitu di akhir zaman kan biasa. Yang sekarang terkenal dengan nama dropship. Ya. Umum. Nah, kita menghindari kayak gitu itu kan haram semua, Pak. Innallaha harrama syai'an harrama samanuhu. Allah tuh kalau mengharam satu pekerjaan, satu amalan, maka haram pula apa hasilnya, Pak. Jadi kalau caranya tadi haram, saya transaksinya haram, hasilnya ya haram. Jadi yang didapatkan dari Pak Agus tadi maklar itu ya haram uangnya, Pak. Dimakan buat nimbang pengajian, dipacet haram, Pak. Karena barang haram tidak bisa dirubah jadi halal. Kalau barang kecampuran barang haram bisa dijadikan halal, Pak. Dengan makanya itu, Pak, saya katakan tadi ketika kondisi penuh fitnah tadi, Rasul menyebutkan orang yang jangan jadi orang terkenal ketika posisi seperti sekarang. Ya, dan kita berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan diri kita sendiri, gitu loh, Pak. Semaksimal mungkin, maka belajar, kita coba cari tahu tentang apa yang membuat agama kita goyah sekarang ini. Itu sementara ya. Keadaan itu terjadi di akhir zaman. Yang kedua, apa wala yubaddilannahum min ba'di khaifihim amna. Jadi akan diberi rasa aman. Artinya sekarang tidak aman, Pak. Tidak aman, coba ketika kita ingin menjalankan agama dengan baik, pasti banyak tekanan sekarang, Pak. Kalau antum paling enak kalau antum jadi pegawai negeri lah, misalnya. Antum mau nikah 2, itu nyengit satunya, Pak. Karena kan tidak boleh pegawai negeri nikah 2 ya. Yang ketahuan maksudnya. Yang ketahuan, kalau udah ketahuan kan enggak masalah, Pak. Harinya kan nyengit gitu. Artinya ketika kita ingin menjalankan agama sekarang dengan bagus itu wedi, Pak. Yang ketiga kan tidak ada syirik. Artinya sekarang ini bahkan kita sekarang ini, Pak, bukan banyaknya kesirikan, kita bahkan sebagian dipaksa untuk syirik sekarang ini, Pak. Kalau antum jadi pejabat misalnya, pejabat desa atau kelurahan, kayak di Probolinggo misalnya jadi ketua Pak Lurah Mayangan misalnya. Di Mayangan itu kan ada istilahnya kegiatan kayak petik laut, gongsi pacai. Kemarin kan yang jadi wali kota di Probolinggo itu kan Habib, Pak. Dia Habib namanya kan. Memang bukan julukannya, memang orangnya Habib. Karena kan Duriat Rasul itu kan. Habib Muhammad, putranya Habib Muhammad. Tapi coba, yang namanya acara-acara kayak gongsi pacai, kayak acara-acara kesirikan kayak apa dek laut namanya petik laut tetap bisa terlaksana, Pak. Padahal kan tahu, Pak. Gimana menghentikan tuh? Tidak bisa. Karena sistem yang memaksa, Pak.
ya kan? Kita bahkan dipaksa berbuat syirik. Ada yang ini, ya pemane, kan gitu kan ya? Ya pemane kan? Disuruh dosa tapi tetap dilakukan, tapi bilangnya apa? Ya pemane. Nanti, hah? Iya. Nanti di akhirat tuh gitu, Pak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusni wal ya la yughni wa la yughni min ju'. Ya. Sudah tahu makanan itu berduri, yang dimakan tidak bisa membuat kenyang, bahkan bisa membuat usus hancur, tetap saja dimakan. Kenapa? Ya pomane. Weteng luwe, dipanganai. Kan sama tidak seperti kalau sekarang, Pak. Sudah tahu haram, sudah tahu syirik, ya pomane. Dikongkon bos kan gitu kan ya. Kita dipaksa syirik kan. Nanti sudah tahu pohon berduri, buah berduri, yang dimakan tidak bisa membuat kenyang, tidak menghilangkan haus, bahkan membuat usus hancur, tetap saja dimakan tidak oleh penghuni neraka. Tetap dimakan. Kenapa? Ya pomane, luwe. Bahasa mereka ya pomane, Pak. Bahasa ya pomane kata mantra sakti itu, Pak. Mantranya para penghuni neraka itu, Pak. Kalau antum sekarang sering ya pomane, ya nanti siap-siap makan buah dori itu, Pak. Token apa? Oh beda, Pak, produk itu, Pak, bukan uang. Bukan, itu produk, Pak. Itu produk, lo produk ada masalah, karena kan token bukan harta ribawi, Pak. Tapi nambahnya 3.000. Oh, iya kayak kita jualan nasi pecel, kulanya 5.000 dijual 7.000 ya boleh, Pak. Apa yang 3.000 tidak masuk? Bukan, kalau token pulsa itu produk. Produk loh ya. Kalau tadi e-money itu kan uang dengan uang, Pak. Uang dengan uang ini harta ribawi, Pak. Tidak boleh ada kelebihan. Berarti beli yang melebihi itu tidak. Kan beli 100.000 ya? Apa itu, Pak? Token. Token listrik kan? Itu produk, Pak. Jadi itu kan bayarnya kan 103. Loh, produk. Itu produk, itu bukan uang, Pak. Sekarang antum punya token 100. Situ kono apa aqua boleh enggak? Tidak bisa karena bukan uang, Pak. Maka itu produk itu boleh ada kelebihan, ambil untung namanya. Gitu kan? Kalau e-money tadi kan uang, Pak. Kalau antum sudah ngisi ke charge top up ke tema e-money, e-money-nya buat beli krepek bisa enggak? Bisa. Karena memang uang ini, Pak. Yang 3.000 itu masuk jasa. Laba, keuntungan. Karena produk kan, kayak antum jual nasi pecel, jual sepeda motor kulaan itu boleh, tidak ada masalah. Yang masalah tadi uang kan, e-money itu uang. Kartu kredit beda. Beli uang melebihi. Bukan, mana ada orang beli uang? Boleh tidak jual beli uang? Tidak boleh. Itu kan nukar, Pak, namanya. Tukar uang. Tukar uang kertas ditukar menjadi uang elektronik. Tidak boleh ada kelebihan kalau menukar ini, Pak. Kalau 100 ya 100 gitu loh, Pak. Paham ya? Kalau yang antum katakan tadi token pulsa listrik sama pulsa ini mungkin pulsa HP ya, itu kan produk yang kita beli. Kalau produk tuh wajar, Pak, wajar. Memang boleh ambil untung. Mana ada orang jualan dan ambil untung? Jadi kalau menjelang hari raya, kebanyakan orang itu uang baru. Udah boleh, haram kan? nilainya 100 tapi belinya 105 atau 10. Udah boleh, Pak, haram. Karena mata uang itu tidak boleh diperjualbelikan. Itulah. Itu bukan produk itu. Makanya disebut dengan harta ribawi istilahnya. Nah, itu di muamalah yang tukar 100 sama 100 ya apa-apa. ya tidak ada masalah, Pak. Iya. Iya. Ditukar recehan sak kantong itu. Kan sama 100 ribunya. Tukarnya itu, Pak. Malah ngurangi. Ya berarti yang dapat keuntungan itu untungannya riba, Pak. Intinya. Ya sama, pokok intinya kalau tukar mata uang buat uang tidak boleh diperjual belikan. Karena itu bukan produk ya. Kalau produk boleh. Produk atau jasa boleh. Nah, hal-hal kayak gitu maksud saya itu yang angel, Pak, kita hindari sekarang. Ya. Ya. Sudah salah tadi kaprah misalnya. Akhirnya tidak terasa seperti perbuatan salah gitu. Itu yang
pra ya. Saya kira nanti kita akan, saya coba nanti susun petanya nanti, peta konsepnya nanti. Nah, saya tidak membuat peta konsep masih. Kejadian-kejadian sebelum Al-Mahdi. Kejadian-kejadian pada saat Al-Mahdi muncul, apa saja juga nah, kita akan coba nanti susun petakan nanti. Biar lebih sistematis belajarnya, Pak. Karena sangat berkaitan erat dengan kita sekarang masalahnya. Ya. Sementara itu dulu waktunya kelewat ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau pertemuan lagi tidak telat lagi, Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.